Shalom semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik semuanya dan luar biasa, karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Dan kami berharap saudara semakin bersukacita dan semakin bersemangat dalam mencari Tuhan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan lewat firman-Nya, sehingga kita hari demi hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Renungan kita hari ini dengan tema hidup ini terlalu singkat. Nas ayat firman terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, banyak orang hidupnya selalu mengejar perkara dunia ini, baik itu uang, kedudukan, penghidupan yang lebih layak dan lain sebagainya. Mereka terus mengejar dunia ini, seakan-akan mereka akan selamanya tinggal di dunia ini. Mereka lupa bahwa segala yang ada di dunia ini satu saat akan lenyap. Seperti firman ini berkata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Seperti 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 ini berkata, dan dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Yang tinggal tetap adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka lah yang akan hidup selama-lamanya. Hidup di mana? Hidup di dalam kekekalan. Itu berarti artinya satu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada kekekalan. Namun sayang sekali, kenyamanan dunia ini membuat manusia lupa bahwa suatu hari dia akan tinggalkan dunia ini. Ada satu kisah di satu kota di luar negeri, ada satu gereja. Dan gereja itu loncengnya keras sekali. Lalu ada satu anak yang tinggal dekat gereja itu. Anak ini selalu perhatikan, kalau ada orang meninggal, maka lonceng gereja ini akan dibunyikan sesuai dengan umur orang yang mati itu. Anak ini umurnya masih 8 tahun. Lalu satu hari dia mendengar lonceng berbunyi. Teng, 1, dia mulai hitung. Teng, teng, 3, teng, 4, teng, 10, teng, 30, teng, 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 70, teng, dia hitung lagi, 75, teng, 78, teng, 79, teng, 80. Baru berhenti lonceng itu. Berarti umur orang yang mati ini adalah 80 tahun. Lalu anak ini pulang ke rumah, dia ceritakan ke mamanya, Mah, tadi bunyi lonceng 80 kali. Berarti yang meninggal itu usianya 80 tahun. Beberapa hari lagi, lonceng di gereja ini berbunyi lagi. Teng, anak ini menghitung lagi. Teng, anak ini hitung lagi. Teng, 60 kali. Ceritakan ke mamanya, Ma, hari ini loncengnya berbunyi 60 kali. Berarti yang meninggal itu 60 tahun. Wow, kalau begitu, Ma, umurku kan baru 8 tahun. Aku masih lama lagi lonceng. Yang mati hari ini 60 tahun. Yang kemarin 80 tahun. Yang kemarin lagi 70 tahun. Wow, Ma, umurku baru 8 tahun. Masih lama, kata anak ini kepada mamanya. Tetapi beberapa hari lagi, lonceng gereja ini berbunyi. Teng, anak ini mulai menghitung lagi. Teng, 2, teng, 3, teng, 4, teng, 5, teng, 6, teng, 7, teng, 8. Anak ini menunggu lagi. Loh, kok berhenti? Dia menunggu lagi. Kok belum dibunyikan? Itu kan baru 8. Dia masih menunggu. Dia menunggu. Wah, ini mungkin masih ada sambungan dari loncengnya. Dia tunggu lagi. Mana sambungannya? Dia tunggu lagi. Dia tunggu dan tunggu, tetapi sayang sekali, lonceng itu tidak berbunyi lagi. Maka cepat-cepat dia lari kepada mamanya, Ma, hari ini lonceng gereja berbunyi. Hanya 8 kali saja. Itu berarti aku juga bisa mati hari ini. Saudara yang terkasih, setiap kita memang punya waktu. Kita memang masih hidup. Masih ada waktu yang diberikan Tuhan.
Tetapi ingat, setiap waktu kita bisa finish. Dan kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita akan berhenti berdetak. Kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita stop berbunyi, stop mengeluarkan suara, berhenti berbunyi seperti lonceng gereja ini. Ditunggu-tunggu tidak lagi berbunyi. Sebab kehidupan itu sudah final, sudah finish. Mungkin bisa hari ini, mungkin bisa esok, lusa. Tak seorang pun yang tahu. Yang harus kita tahu adalah kita harus selalu siap sedia untuk kekekalan itu. Saudara yang terkasih, memang kita semua masih punya waktu saat ini. Tetapi ingat, setiap waktu kita bisa finish. Dan kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita akan berhenti berdetak. Kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita akan stop berbunyi, stop mengeluarkan suara. Seperti lonceng gereja ini berhenti, sekalipun ditunggu-tunggu, tidak pernah lagi berbunyi. Kapan jam kehidupan kita akan berhenti berbunyi? Kapan detak kehidupan kita akan berhenti? Kapan jam kehidupan kita akan berhenti berdetak? Tidak seorang pun yang tahu. Mungkin bisa hari ini, mungkin bisa esok, lusa. Tak seorang pun yang tahu. Satu hal yang kita tahu, kita harus selalu siap sedia untuk kekekalan itu. Jika kita sudah siap sedia, maka apabila saatnya tiba, kita tidak perlu takut lagi berapa kali lonceng gereja berbunyi. Apakah 8 kali? Apakah itu 30 kali? Apakah itu 40 kali? Atau 50 kali? Atau 70 kali? Tidak menjadi masalah jika kita sudah siap sedia. Kalau kita sudah siap setiap saat untuk mendapatkan kekekalan itu, yaitu surga yang mulia, itulah tujuan akhir hidup kita. Tujuan hidup kita bukan di bumi ini, tapi satu saat kita semua akan menghadap Bapa, menghadap Sang Pencipta yang memberikan kita nafas kehidupan. Selagi jam kehidupan kita masih berbunyi, selagi kita masih hidup, biarlah kita berbuah bagi Tuhan, biarlah kita mengerjakan keselamatan kita, biarlah kita melayani Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Sampai satu saat ketika hidup ini sudah tamat dan setelah tamat kita tahu kemana kita akan pergi. Kita akan pergi kepada kekekalan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bersiap-siap selalu untuk kekekalan itu. Kapanpun kita sudah siap. Sebagai ayat penutup Lukas 12 ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ini adalah kisah tentang orang kaya yang bodoh, yang sudah mengumpulkan hartanya. Hidupnya hanya mengejar harta, mencari uang, dan uang. Bahkan dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya." Bertahun-tahun lamanya. Tapi kita tidak tahu hari esok kita, bahkan 2 menit ke depan kita pun tidak tahu. Ini bahkan dikatakan untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Untuk siapakah itu nanti? Apapun yang engkau kerjakan, semuanya itu tidak bisa kita bawa pergi. Tetapi orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Mulai hari ini, marilah kita hidup mengerjakan kehendak Tuhan. Marilah kita mengerjakan keselamatan. Amin, saudara. Hidup adalah kesempatan. Efesus 5 ayat yang ke-16 bagian A. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini semua hal punya harga. Dan di antara semua hal, ada satu hal yang paling berharga. Namanya adalah kesempatan. Dikatakan paling berharga, sebab kesempatan tidak selalu datang untuk kedua kalinya. Ironisnya, ketika kesempatan masih ada, kita sepertinya meremehkan kesempatan itu. Kita melihat kesempatan itu sebagai sesuatu yang tidak berharga.
Tetapi ketika kesempatan sudah pergi, maka semua orang baru akan menyadarinya. Dan mereka akan mencari ke sana kemari untuk mendapatkan kesempatan itu. Tetapi sayang sekali, kesempatan tidak selalu ada. Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Perhatikan kata selama. Berarti tidak selalu kita bisa memuliakan Tuhan. Kita hanya bisa memuliakan Tuhan selama aku hidup, selama kita masih bernafas. Itu sebabnya dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Jika kita ingin mencari Tuhan, carilah Tuhan sekarang. Carilah Tuhan selagi kita masih bernafas. Jika kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk beribadah. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk memperhatikan sesama, kesempatan untuk mengampuni. Semua ini bisa kita lakukan selama aku hidup. Bagian B, dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Kita masih bisa bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Artinya, jika kita tidak ada lagi, bagaimana kita bisa bermazmur bagi Allah? Demikianlah Mazmur 146 ayat 2 mengatakan, itu sebabnya ini merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa suatu hari kita tidak lagi ada di bumi ini. Kita tidak lagi bernafas. Saat itulah kesempatan kita sudah pergi. Dan apabila kesempatan sudah pergi, kemanapun kita mencarinya, kita tidak akan pernah menemukannya lagi. Karena itu, hal yang pertama yang kita pelajari adalah jangan sia-siakan kesempatan. Semasa kita masih hidup, pakailah hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk mengampuni orang lain. Dan contoh kehidupan yang menyia-nyiakan kesempatan adalah orang kaya yang ada di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Orang kaya ini menyia-nyiakan hidupnya yang merupakan sebuah kesempatan untuk memperhatikan sesama, untuk mencari Tuhan. Dan ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, ketika dia sudah tidak bernafas, berarti kesempatan itu tidak ada. Dan saat itu dia ada di alam maut dan dia begitu menyesalinya. Tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan kalau kita membaca kisah itu di dalam Lukas 16. Contoh kehidupan yang kedua yang menyia-nyiakan kesempatan adalah Yudas Iskariot. Yudas menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Sesungguhnya Yesus sudah memberikan dia kesempatan berkali-kali untuk bertobat. Bahkan dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 27, Yesus memperingatkan bahwasanya ada satu di antara murid akan mengkhianati dia. Aku berkata kepadamu, Yesus katakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan ini firman ini adalah sebuah teguran untuk Yudas berubah, untuk Yudas bertobat. Tetapi Yudas meremehkan teguran itu. Yudas tidak bisa ditegur. Yudas menolak teguran dari Tuhan. Dia keluar dari persekutuan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana dengan kehidupan Yudas Iskariot. Dia begitu menyesalinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Kesempatan sudah tidak ada lagi dan hidupnya berakhir dengan mati dengan sia-sia. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, firman hari ini mendorong kita. Yang pertama, pakailah hidup kita ini sebagai kesempatan yang kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengiring Tuhan. Yang kedua, lagi kita mendapat kesempatan untuk ditegur Tuhan lewat firman-Nya,
kita terima itu dengan kerendahan hati, sebab sesungguhnya Tuhan menegur orang yang dikasihinya. Tuhan ingin kita berubah, dan di saat kita berubah, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita kembali. Sebagai ayat penutup, Amsal 3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Terjemahan ayat yang terbuka. Sebab Tuhan menegur orang yang Dia kasihi, sama seperti seorang ayah terhadap anak yang dikasihinya. Itu sebabnya saudaraku, kita bersyukur jika Tuhan menegur kita. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Karena itu jadilah bijak untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, untuk menerima firman-Nya, untuk dibentuk oleh firman-Nya. Dan hal yang ketiga, apapun yang ingin saudara lakukan, lakukanlah saat ini. Jika saudara ingin melayani Tuhan, layanilah Dia saat ini dengan sungguh-sungguh. Jika saudara ingin bersaksi, bersaksilah sekarang. Sekarang. Sebab kesempatan tidak selalu ada. Jika saudara ingin mengampuni seseorang yang menyakiti engkau, ampuni dia sekarang. Jangan menunda. Sekarang. Kesempatan itu masih ada, kita pakai untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sekali lagi menyadarkan kami. Sudah berapa banyak kesempatan yang kami sia-siakan. Sudah berapa banyak waktu yang kami foya-foyakan, yang kami boroskan, yang berlalu begitu saja hanya karena kami tidak bisa menerima teguran. Padahal kalau ketika kami dengan rendah hati menerima segala teguran firman, sekalipun itu menyakitkan secara daging, namun jika itu untuk mengoreksi kesalahan kami, biarlah hari ini kami berkata, ya Tuhan, inilah aku orang yang berdosa kepadamu. Ampunilah aku ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk berubah, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, untuk setuju dengan kehendak Tuhan. Selagi kami masih bernafas, masih ada kesempatan bagi kami untuk bertobat. Terima kasih Tuhan, jika Engkau mau mengoreksi kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, jika Engkau masih mau membentuk kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami, dan mengubah hidup kami untuk menjadi kami semakin baik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara.